Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di pertemuan keempat mata kuliah geometri transformasi dengan topik bahasan yang kemarin teman-teman sudah sempat intip gitu mungkin ya di tugas yang sebelumnya, terkait dengan isometri. Nah, jadi topik bahasannya mungkin agak baru sedikit ya, tapi mereview kembali kemarin juga kita sudah bahas terkait dengan transformasi itu sendiri, di mana transformasi adalah fungsi yang punya sifat bijektif gitu ya. Jadi transformasi itu seperti sifat khusus dari suatu fungsi. Jadi kalau globalnya fungsi, di dalamnya ada lagi transformasi, di mana merupakan fungsi yang bijektif. Kemarin teman-teman juga sudah diskusi terkait dengan inverse dari transformasi. Apakah dia pasti punya inverse? Jawabannya suatu transformasi, bahkan dituliskan di dalam teorema ya, transformasi pasti punya inverse. Kenapa? Karena dia bersifat bijektif. Kalau fungsi, kemungkinan ada fungsi yang tidak punya inverse, karena syarat punya inverse-nya adalah bijektif, sedangkan isometri sendiri bersifat bijektif. Maka dengan kata lain ya transformasi pasti punya inverse. Kemarin teman-teman juga sudah sempat bahas terkait dengan identitas ya. Jadi konsep identitas di transformasi ataupun di fungsi sama, yaitu ketika ada suatu inverse dikalikan dengan fungsinya sendiri atau transformasi dikalikan inverse transformasinya, maka akan menghasilkan menghasilkan identitas gitu ya. Di mana identitas kalau dikalikan suatu fungsi akan menjadi fungsi itu. Atau identitas dikali transformasi, ya hasilnya adalah transformasi itu sendiri. Konsep identitas tidak berbeda jauh ya. Nah, sekarang kita bahasnya di bagian isometri. Nah, sebelum di bagian isometri, kita coba nanti yang akan kita bahas adalah pengertiannya, contoh dan bukan contoh isometri, kemudian jenis dan sifat isometri. Itu saja untuk di pertemuan ini. Untuk pertemuan depan, itu kita bahasnya sifat pembuktian ya, pembuktian dari sifat-sifat isometri. Nah, sebelum kita masuk ke isometri, kita coba dulu refresh gitu ya, review lebih tepatnya terkait dengan tugas ini yang saya pilih dari beberapa tugas teman-teman kemarin, karena beberapa tugas mungkin sudah saya jelaskan lewat video penjelas ya, mungkin ini yang belum sempat saya jelaskan di dalam video penjelas, jadi kita manfaatkan sekalian juga pertemuan kita untuk diskusi gitu ya, memastikan kebenaran dari jawabannya teman-teman yang diberikan di penugasan gitu. Oke, untuk tugas ini kemarin teman-teman ada apa sudah bentuk kelompok belum ya? Belum atau sudah? Atau ngerjakan tugasnya sendiri-sendiri aja, kayak biasanya. Cek sound. Sudah ngerjakan per kelompok, Bu. Sudah ada nomor kelompoknya juga? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum nomor kelompoknya. Oke, mungkin setelah pertemuan ini nanti teman-teman bisa list ya nama kelompoknya, silakan dibentuk aja di grup, ditaruh listnya di grup gitu ya. Oke, nah teman-teman yang sudah ada kelompok nih kira-kira ada berapa nih? Atau untuk kesempatan awal yang sudah ada kelompoknya berapa anggotanya tadi?
5. Maksimal 5 ya. Oke, jadi maksimal 5. Ini ada berapa orang ya? 34. Saya pindah 8 ya. 8 kali 5, 40. Saya buatkan 8 room aja. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan join di room masing-masing. Berarti tidak saya masukkan secara acak ya. Jadi silakan yang sudah satu kelompok, silakan pilih room yang sama nomornya 1 sampai 8. Kalau memang yang belum ada, yang sudah ada nih berapa kelompok kira-kira? Kelompoknya Jihan, Ivones sama Jihan satu kelompok? Berbeda, Bu. Beda, berarti sudah ada 2. Ada lagi? Kelompok saya, Bu. Fikri 3. Ada lagi? Ada. Kelompoknya saya, Bu. Kelompoknya Silvana 4. Jihan 1, 2 Ivones, 3 Fikri, 4 Silvana. Ada lagi yang sudah bentuk kelompok? Saya, Bu. Siapa itu? Putri. Putri, 5 Putri. Ada lagi? Kelompok saya, Alvina. Bu. Alvina 6. Riven satu kelompok 5 anggotanya Riven. Riven kelompok 7. Saya, Bu. Siapa itu? Elfrida, kelompoknya Elfrida. Elfrida 8. Gitu ya. Berarti teman-teman silakan join di nomor kelompok yang tadi. Nah, yang didiskusikan apa? Silakan disaringkan, dikuatkan lagi jawaban untuk nomor 1 sama 2 yang ada di slide gitu ya. Nanti perwakilan kelompok saya pilih untuk presentasi dan kita diskusikan gitu. Mungkin waktunya sekitar 10 menit cukup ya. Cukup insya Allah. Nanti kalau saya kira-kira berkunjung masih kurang, nanti tambah 5 menit. Tapi 10 menit cukup. Oke, bisa silakan join di room masing-masing sesuai nomornya tadi. Kemudian pastikan teman-teman sharing ya. Sharing 1A, itu gimana disepakati dalam kelompoknya. Kemudian nanti saya coba periksa hasil diskusinya. Kita diskusikan bareng-bareng. Gitu ya. Yang didiskusikan yang mana, Bu? Yang ini, yang nomor 1AB sama nomor 2 yang ada di slide ini. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga. Teman-teman disiapkan filenya ya. Kalau mau share screen silakan. Ada pertanyaan? Tadi kelompoknya Jihan, kelompok nomor 1 kelompoknya Jihan, nomor 2 kelompoknya Ivones, nomor 3 kelompoknya Fikri, nomor 4 tadi siapa ya? Lupa. 5 ada kelompoknya Putri, 6 belum ada yang join, 7 kelompoknya Riven, 8 Elfrida. Teman-teman mungkin yang mau diskusi dulu, acak, nggak apa-apa, silakan di room 9, ada satu room lagi. Satu kelompok 5 ya, maksimal ya. Kalau 6 nanti arisan. Yang belum kelompok boleh sementara di room 9, silakan.
Jihana. Jihan sing Enggak. ngriko. Bukan aku. Lek, ini rek. Oh, ntar. Ini loh yang tadi loh. Ini nomor 2. Diberikan T1 dan T2. Tunjukkan bahwa T1 kali T2 inverse sama dengan T2 inverse kali T1 inverse. Ini dibalikin mana? Enggak, itu sing nomor Lah iku iki 2. gak usah dibahas wes kan mau Yo, iku kan wis mau. Oh, soalnya wis dibahas bareng mau dah. Ya udah. Paham kan tadi kayak Iya loh. gini? Soalnya Aku sudah paham. Maksudnya aku wis mengerti maksudnya sing tadi diskusi sing sebelum kelas ku ngono. ya, Wis rada mudeng. Pokoknya awalannya pembuktiannya tekan identitas pokoknya awalan Iya. baru dilakukan Pokok kita menggunakan iki kan. identitas. Ya wis. Langsung back sing tadi ya, sing satune ya. Cek yo bingung nih aku. sing apa Lin? Iku. Diketahui bahwa transformasi itu tes penting. Lek aku iku insya Allah paham lek wis masuk proses. Cuman lek alasan kenapa kok pakai pembuktian Harus kayak aku, refleksi. iku nggak ngerti. Ya. Ini terang no to jajal. Aku gak paham-paham. Coba Tapi aku Asmi. lek kene, lek buku. Gak Kalau ono sing jawabanmu karo Jihan. gak ono file beda penulisan aku ya bedoi. Aku nulis sing tak pahami dan yang tak pahami pun maksudnya itu wis Ya, iku, betul apa coba, belum coba. aku sing ini ya. Oke. S1 Coba ya. sama dengan S. Nah, kan sing A iku diketahui SP. Nah, artinya kalau SP kan berarti transformasi terhadap P, ngono kan macane kan? Lalu wis ditransformasi terhadap P berarti kan dia aksennya kan, bayangannya kan. SP-nya dia X, Y per 2. Iku. Aku gak bisa corek-corek iki. Nah, berarti P ini itu titik awal domain sendiri gitu. P-nya itu awalnya. Nah, S-nya transformasinya. Nah, transformasi terhadap P itu X, Y per 2. Maka apakah T1SP sama dengan SP1P? Dibuktikan begitu kan. Lah, terus ikut tulisannya Jihad. Sik, tak waca nih. Untuk T1SP. SP sama dengan X, Y per 2. Direfleksikan terhadap sumbu Y karena garis T1 sama dengan S berada pada sumbu X. Garis T1 sama dengan S. Nah, garis S di soal itu sebagai sumbu X. Ya benar. Maka SP iku kalian gak ono sama dengannya setelah SP. Mana sing SP iku ta? Heeh. Heeh. Kali. Si.
Kudu iku kan kayaknya sama dengan. Sama aku kok dengan. sama ya? Iya, Sama dengan. iya lupa. Nah, SP sama dengan X, Y per 2 refleksi terhadap sumbu Y. Nah, misalnya refleksi terhadap sumbu Y, berarti dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti Iya. yang berubah kan nilai XC, ya kan? Plus dari min atau min dari plus, ngono kan? Y-nya Iya, tetep kan? sing D iku C kan karena terhadap sumbu ya berarti nggak sing apa jenenge identitas sing itu loh. Sing iki koma ini Iya. 0110 ya. Oh, 010 Lalian yo 1001 ngono ya. Heeh, iku maksudku angel. Ya. Nah, terus wis yaiku SP aksen min X, Y per 2. Terus untuk SP1P. P, X, Y refleksi terhadap sumbu Y menghasilkan P aksen min X, Y. Kemudian ngerti nggak sih? Jadi apa sebenarnya cara menghitungnya, misalnya cara merefleksikan itu sebenarnya tahu. Tapi yang nggak kita tahu adalah kenapa kok stepnya kok misalnya mulai dari SP yang direfleksikan, terus sekarang kok yang PX, Y, aku juga ngerti loh. Ngerti nggak sih maksudku? Yo ngerti ya, iku sing kemarin bingung. Ya. Tika iki gak join ya memang. Iya, Bi. Gimana tadi bingungnya? Bu, saya itu bingung. Saya Bu. bingung. Gimana tadi bingungnya? Bingung itu loh, bukan yang pertama itu yang direfleksikan itu kan yang SP sama dengan X, Y per 2 itu. Nah, terus step selanjutnya yang direfleksikan itu yang titik P, X, Y. Gitu. Soalnya kalau itu yang Jihan nulis di situ untuk T1 SP, berarti kan T1 kali S untuk P, gitu ya. Berarti kan pakai komposisi kan? Perkaliannya kan kita pakai komposisi karena ditransformasi. Berarti yang dikerjakan dulu yang mana? T1 SP. Iya, SP-nya dulu dikerjakan. Makanya di situ ditulisnya SP sama dengan X, Y per 2. Baru hasilnya SP dioperasikan, ditransformasi terhadap aturannya T1. Ya kan? Makanya dia direfleksikan terhadap sumbu Y karena aturannya T1 itu dia pakai aturan yang refleksi terhadap sumbu Y. Sebenarnya ini soal saya mungkin yang perlu diperjelas ya. Sebenarnya kalau T1-nya dia pakai refleksi terhadap sumbu X juga nggak bisa saya salahkan karena tidak ada indikatornya di sana T1 itu harus sumbu X atau T2-nya harus sumbu X gitu nggak ada. Gitu. Nah, untuk yang kedua, satunya di ruas kanan itu kan S T1P. Ketika S T1P berarti kita petakan P-nya ke transformasi yang mana dulu? Ke transformasi yang T1 dulu kan ya. Berarti ketika P-nya X, Y ditransformasi terhadap aturannya T1, maka hasilnya adalah min X, Y. Gitu. Baru ditransformasi terhadap aturannya S. Menjawab pertanyaan nggak? Kenapa, Bu? Menjawab pertanyaan tadi nggak? Menjawab pertanyaannya teman-teman yang bingung tadi nggak? Oh, saya bingung ini, Bu. Hah? Kan yang ruas kanan itu kan S, T1P. Nah, kenapa kok dia itu apa ya, Bu?
kok nggak T1P-nya? T1 kan juga merupakan transformasi. Nah, kenapa kok nggak direfleksikan T1P gitu? Jadi kan itu kan P saja yang direfleksikan, titik P, X, Y. Nah, itu kenapa? Kok tidak sama dengan yang ruas kiri gitu? Titik awalnya sama, X, Y. Ya kan? Ketika dia direfleksikan T1, berarti ketika ditransformasi oleh T1, berarti dia direfleksi terhadap sumbu Y. Maka X, Y menjadi min X, Y. Tapi kalau titik P, X, Y ditransformasi terhadap aturannya S atau SP, maka hasilnya adalah X, Y per 2. Enggak ke situ arah pertanyaannya. Arah pertanyaannya kemana tadi, Asmi? Ya, Bu, sudah sedikit aja. Kok kayak setengah iya, setengah enggak. Soalnya nanti kalau misalkan saya ketemu soal baru lagi gitu, kayak nggak bisa gitu loh, Bu. Nggak tahu stepnya itu harus pakai apa gitu. Kalau transformasi, teman-teman pasti punya titik awal, titik akhir, dengan aturan tertentu, aturan transformasinya. Gitu. Jadi kalau ada soal pun, teman-teman ambil aja. Misalkan kalau mau pembuktian, ambil sembarang titik, misalkan titik P dengan koordinat X, Y. Berdasarkan aturan transformasi T1, T2, M, S, U, P, nanti titiknya ini jadi apa? Gitu. Jadi, ya konsepnya itu sih, kalau transformasi kan memang kita mau mindah gitu, mindah dengan kondisi tertentu. Nanti kita coba di contoh soal, nanti ada contoh soal juga. Oke, dilanjutkan aja diskusinya, saya tak ke ruang sebelahnya lagi. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Yang mana? Ya, kayak Ada kebingungan, kesulitan? ada sih, Bu. Belum ada. Sebenarnya yang nomor 1 AB itu. Coba saya jelaskan sedikit ya, Bu, yang 1B. Kalau misalnya ada yang salah, diperbaikin, maaf. Sementara ada yang salah. Misalnya ini kan disuruh diketahui SP sama dengan X, Y per 2. Terus disuruh ditanya apakah ini itu sama dengan ini. Prosesnya T1, T2, SP sama dengan ini, lalu diubah jadi komposisi T1, komposisi T2 ini, terus nanti ditransformasikan dari pojok yang ini untuk ruas yang kiri. Sudah transformasi, dapatkan ini, ditransformasi lagi, untuk T1-nya dapat ini, terus untuk yang ruas kanannya, sama seperti ruas kiri juga, dan hasilnya nanti sama, jadi dibuktikan kalau ruas kiri ini makanya ini sebenarnya enak yang bawah ya, langsung terbukti bahwa gitu. Kalau mau dibuat maka yang tengah ini bisa disama dengankan S T1 T2. yang mana, Bu? Yang bawah setelahnya maka
ini mungkin lebih baik kalau di awal sebelum tanda kurung pertama itu ditulisnya berarti berapa ini? S T1 T2P sama dengan min X, min Y per 2 sama dengan T1 T2 SP gitu boleh. Kalau ini kan berarti hasil sama dengan hasil toh, padahal kan kita membuktikan yang bawahnya gitu ya, atau langsung yang bawah boleh. Ini berarti yang dideklarasikan, sebenarnya soalnya saya di slide nomor 1 tuh kurang lengkap, tidak ada klaim ya. Untuk T1 itu yang terhadap sumbu X atau T2-nya yang terhadap sumbu X gitu. Jadi boleh sebenarnya kalau mau diklaim dulu T1 itu adalah refleksi terhadap sumbu X, T2-nya terhadap sumbu Y. Atau kalau mau diklaim T1-nya sumbu Y, T2-nya sumbu X boleh sebenarnya. Tapi diklaim dulu, klaimnya jangan lupa. Iya. Kalau soalnya Iya, tadi bingung di situ ya. Kalau soalnya kurang jelas boleh diklaim. Gitu ya. Oke. Sudah bagus? Sudah nemu. Ibu ini untuk nomor 2-nya kemarin. Nomor 2 pakai konsepnya identitas ya. Iya, sama-sama dikalikan. Konsepnya identitas. Oke. Bisa dilanjutkan diskusinya? Saya tak ke tetangga. Iya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih juga. Sharing ya, kalau memang ada yang belum bisa sharing mana yang perlu dilengkapi. Iya, Bu. Sudah selesai kah? Sepi-sepi. Ira Aji. Renati. Cek sound, diskusinya sudah selesai teman-teman. Gimana, Bu? Sudah selesai diskusinya? Tadi sudah, Bu. Sudah. Oke. Tidak ada yang dibingungkan? Aman? Masih aman sementara? Oke. Bu, kayak penjelasannya yang apa? T ketemu sama ya T kali T inverse atau T inverse kali T juga kan itu kan hasilnya bakal jadi I, kan begitu, Bu? Iya, untuk yang nomor 2 memang pakai sifatnya identitas. Gitu. Triknya. Oke deh, kita back ke main room aja. Oke, rasa diskusinya sudah cukup ya. Sudah bonus banyak, bonus 15. Oke, ada yang mau share hasil diskusi kelompoknya dulu? Nomor 1A boleh, 1B boleh, atau nomor 2? Salah satu aja, salah satu nomor maksudnya. Kalau sukarelawan gini, itu nggak ada yang mau ya? Mana ya nama-nama tadi? Sukarelawan nggak ada yang mau.
Apa ya? Nadila? Halo, Mm-mm. kelompok saya ya, Bu. Mm-mm. Yang share screen nomor 1 ya. Boleh. Nomor 1A ya Dila ya. Boleh disampaikan Dila. Nomor 1A itu Yang menyampaikan Dinda sama Alpi, Bu. oh begitu. Oke. Ya, satu kelompok. Mm-mm. Boleh. Nomor 1A aja dulu. 1A itu berarti yang 2A ya nomornya di sini. Iya, yang 2A. Mm. Silakan Mbak Dinda. Ini Nadila nggak lagi ngerjain Dinda. Kenapa, Bu? Dinda nggak lagi dikerjain sama Nadila kan? Enggak, Bu. Enggak kok. Oke. Lanjut. Untuk nomor 1, diketahui dua buah transformasi yaitu T1 dan T2 di mana garis S sebagai sumbu X dan garis T sebagai sumbu Y. Jika P, X, Y adalah suatu titik pada bidang, tentukan A jika diketahui ST sama dengan X, Y per 2. Maka apakah T1 ST sama dengan ST1P? Di sini kami misalkan kalau T1-nya itu S, jadi terhadap sumbu X, kalau T2-nya itu T, yaitu sebagai sumbu Y. Untuk yang pertama, jika diketahui ST sama dengan X, Y per 2, maka apakah T1 ST sama dengan ST1P. Yang pertama yaitu untuk T1 ST, yang pertama dari belakang yaitu ST, di mana ST-nya misalkan X, Y. Kemudian T1, jadi T1-nya kan terhadap sumbu X, jadi ditranslasi terhadap sumbu X, di mana kalau terhadap sumbu X itu yang negatif Y-nya, jadi X, negatif Y per 2. Kemudian selanjutnya untuk ST1P dari belakang lagi yaitu P, di mana P-nya adalah X, Y, kemudian T1-nya terhadap sumbu X, yaitu X, min Y. Kemudian S-nya yang sudah diketahui tadi, kita substitusikan jadinya X, negatif Y per 2. Jadi terbukti bahwa T1 ST sama dengan ST1P T1 ST sama dengan ST1P. Translasi apa refleksi Dinda? Translasi. Hah? Translasi apa refleksi? Translasi. Yakin? 1 sampai 5 berapa skornya Dinda? Kalau 5 yang maksimal, 1 sampai 5 berapa? Translasi apa refleksi?
Saya kira kalau T itu translasi. Oh, ternyata Tinggalnya refleksi. refleksi, nggak harus ya. Iya, T-nya T-nya itu simbol aja, simbol untuk nama suatu transformasi. Gitu. Meskipun R nanti bisa jadi R-nya tidak refleksi gitu ya. Jadi mungkin aturannya nanti bisa diperiksa lagi. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Dinda dan kelompoknya Dinda dan Adila sama siapa tadi? Sudah Alfi. Oke, jawabannya sudah benar. Saya rasa teman-teman yang lain ada tambahan, pertanyaan dan seterusnya dan sejenisnya. Meskipun tulisannya kecil ya, bisa diimajinasikan. Untuk soal nomor 1 ini nomor 2 ya ini ya di sini. Memang saya tidak menegaskan ya T1-nya itu di sumbu X atau di sumbu Y gitu. Jadi kalau soalnya memang perlu diberi penegasan, teman-teman bisa pakai permisalan yang tadi ya yang disampaikan Dinda. Ditulis aja, misal T1 adalah refleksi terhadap sumbu X, sedangkan T2-nya refleksi terhadap sumbu Y. Atau teman-teman ada yang pakai mengklaim kebalik, gitu. Misalkan T1-nya adalah refleksi terhadap sumbu Y, T2-nya refleksi terhadap sumbu X. Saya rasa hasilnya juga akan sama, gitu ya, persamaannya. Oke, untuk nomor, terima kasih kelompok Nadila, Dinda, sama Iva. Iya, Bu. Oke, nomor 1B. Riven? Kelompoknya Riven bisa bantu share untuk yang nomor 1B. Riven tadi sama siapa saja? Riven ada Liven, ada Liando Koaji, ada Vira Dila, ada Renaldi. Mungkin ada yang bisa share screen. Kalau di 1B itu dia apa namanya? 3 ya, 3 komposisi ya. Sebenarnya bisa pakai sifatnya apa? Asosiatif ya. Bisa pakai sifatnya asosiatif pasti sama gitu ya. Hanya saja mungkin bisa dibuktikan dengan hasil perhitungannya juga. Kelompok 7, Jackson. Renaldi? Vira? Dalam, Bu. Oke, ada bisa di share screen? Walah, Ya. ya nggak bisa. Rere yang presentasi ya, Re. Wajib. Mungkin kalau dari HP ditidurkan gitu ya, di landscape gitu mungkin ya HP-nya ya, biar agak gede tulisannya. Nomor berapa, Bu? Nomor 2B. 2B. Nih.
Kira jelas Nore. Iya. Rere ini Riven, Riven ngechat mic-nya nggak bisa. Atau Aji ada. Tadi ada siapa namanya? Gua. Ya, halo Bu. Renaldi juga ada. Boleh Renaldi, boleh Aji, silakan. Kenapa ini Bu? Nggak apa-apa. Dari kamar mandi Bu. Nggak tahu ada apa ini. Halo. Dijelaskan yang nomor 2B, Aji. Nomor 2B. Nomor 2B tugas yang SP sama dengan X, Y per 2 itu ya, Bu? Halo? Iya, yang itu. Oh ya. Iya, soalnya kan SP sama dengan X, Y per 2, terus kemudian pertanyaannya itu kan apakah T1 kali T2 T2 P gitu kan. Ini sebenarnya apa ya? Nyari bijektifnya dulu nggak sih, Bu? Apa dicari objektifnya? S-nya itu apa? Iya, biar sama kan? Bijektif. Kenapa dicari bijektifnya? S-nya dulu apa S-nya? SP itu apa sih? Kurang paham, Bu. Kurang paham, soalnya yang nulis bukan Aji. Emang Aji nggak nulis yang ini ya? Ketika kemarin ngerjakan latihan soal ya? SP-nya Iya, apa? Nggak tahu ya, Bu. SP-nya Nggak apa? tahu ya? Nggak tahu. Soalnya kalau misalkan apa ngeliat ini kayak, oh iya ternyata ini pindah ke sini, ini ke sini. Tapi yang pindah apa nggak tahu ya? Sana konsepnya Yang pindah apa kurang nggak tahu ya, lebih Ji ya? Hati-hati, Ji. Awas makhluk halus yang pindah, Ji. Kira, kalau Vira, SP itu apa, Vir? Vira, kalau menurut Vira, SP-nya itu apa? Jackson, Vira. Suara saya jelas, Vira? Vira nih habis screen nggak ditinggal kan, Vir? Audionya dimatikan. Bingung bolak-balik. Ini Oke. kalau Gimana, Vir? SP-nya? itu
Saya itu langkah di YouTube belum tahu SP itu apa. Kira belum tahu Tapi juga. beda, ya beda. Komposisi cuma transformasi, angka. Bu. Ya, tapi langkahnya Beda. sama. Ada langkah gitu. Oke, ada yang mau jawab SP-nya itu apa? Jihan, SP itu apa, Jihan? Pemetaan SK, Bu. Pemetaan, yang dipetakan apa? S. S-nya atau P-nya? S. S-nya dipetakan terhadap Iya. aturannya apa? Terhadap P terhadap S. P terhadap S. P-nya dipetakan terhadap aturannya S. P-nya itu apa? P-nya itu Mm-mm. suatu titik pada bidang. Oke, P-nya adalah suatu titik pada bidang Ya, ditransformasikan X, Y. X, Y koordinatnya ya, karena titik X, Y ditransformasikan terhadap aturan S. Gitu ya. Di SP itu adalah transformasi S yang memetakan titik P ke hasilnya. SP-nya kalau di situ SP X, min Y per 2, berarti titik P yang asalnya X, Y tadi ya Jihan ya, hasil transformasinya terhadap S adalah X, Y per 2. Kalau di soal nomor 2B ada berapa transformasi? Ada berapa aturan transformasi? Asmi? Gimana, Bu? Kalau di soal nomor 2B yang ini ada berapa transformasi? Ada 3. Ada 3, siapa saja? T1, T2, dan S. Oke, transformasi yang aturannya S, transformasi yang aturannya T1, dan aturannya T2. Oke, terima kasih Jihan dan Asmi. Herinka, transformasi T1, aturannya memetakan X, Y ke mana? Herinka ada? Iya, Bu. Kalau T1 memetakan titik X, Y ke kemana hasil petanya? Kalau Herinka mau ambil terhadap Terhadap sumbu X, Bu. Oke, terhadap sumbu X berarti ketika ada titik P, X, Y, hasil petanya X, min Y. X, min Y gitu ya. Terhadap sumbu X. Kalau T2, kalau ketika Herinka mengklaim bahwa T1-nya adalah refleksi terhadap sumbu X, maka T2-nya refleksi terhadap sumbu Y. Gitu ya, jadi gantian. Nah, di soal nomor 2B, teman-teman memeriksa apakah titik X, Y setelah melalui 3 transformasi dengan urutan berbeda, gitu ya. Yang pertama, T1, T2S, yang kedua S, T1, T2, apakah hasilnya sama? Gitu ya. Jadi perhitungan hasilnya sama, posisi titiknya sama, min X, min Y berdua. Terima kasih, Herinka, Jihan, dan Asmi. Oke, ditutup aja, nggak apa-apa. Share screen-nya, terima kasih, Vira. Untuk soal yang nomor 2 berarti ya, di slide, teman-teman bisa pakai, identitas, gitu ya. Identitas dengan mengalihkan pertama bisa diambil yang T1 komposisi T2 inverse dikalikan dengan T1 komposisi T2 sama dengan identitas. Tadi kelompoknya siapa ya? Saya boleh dibantu share kelompoknya. Oh, Jihan ya tadi ya?
yang nomor 2 ya. Boleh dibantu share screen kamu ya, Jihan? Ada siapa itu? Ada Jihan, ada Masmi, Mary, ada siapa lagi? Lina. Untuk yang nomor 2. Oke, jadi kita pakai 2 kali uji ya. Yang pertama adalah, nah ini, yang perlu diingat adalah definisi identitas. Jadi ketika ada T inverse dikalikan T, maka hasilnya adalah identitas. Nah, T inverse-nya ini kita perlebar ya. Jadi ada T1 komposisi T2 inverse dikalikan dengan T1 komposisi T2, hasilnya adalah, identitas. Jadi T1 dikali T sama dengan identitas. Jadi ketika ada T1 komposisi T2 inverse dikali T1 komposisi T2, hasilnya adalah identitas. Kemudian dieliminasi T2-nya dengan mengalihkan kedua ruas. Jadi yang kanan, identitas ini dikali dengan T2 inverse. Ini stepnya sudah diloncati ya? Ini ini identitas ya. I dikali T2 inverse ya. Baris keduanya Jihan, baris kedua. Iya, Bu. Eliminasi T2. Pikir T. I ya itu ya. I komposisi T2 inverse. Oke. Ketika T2 ketemu T2 inverse, maka menghasilkan identitas. Tuh, nah ini juga pakai teorema asosiatif ya. Jadi ketika ada 3 komposisi, kita boleh pindah kurungnya, karena hasilnya sama. Nah, jadi ketika inverse dikalikan T-nya adalah identitas, maka kita coba satunya lagi. Oke. Satunya yang ini ya, T1 komposisi T2 dikali T1 komposisi T2 inverse, hasilnya identitas. Jadi inverse-nya kita pindah posisi untuk memastikan ketika T1 komposisi T2 inverse, hasilnya adalah T2 inverse komposisi T1 inverse. Ada pertanyaan dulu teman-teman untuk nomor yang sudah kita bahas, 1A, 1B, dan nomor 2 ini. Atau 2A, 2B, dan nomor ini. Semua aja. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi TTT dari 1, meskipun di sini T1, T2, ini kita bahasnya general ya, T-nya adalah transformasi. Transformasi itu apa? Fungsi yang bijektif, gitu ya. Daripada panjang-panjang nyebut fungsi yang bijektif, ya berarti dia transformasi. Kalau sudah transformasi, berarti dia, kalau kita panggil transformasi, berarti dia fungsi yang bijektif. Gitu ya. Terima kasih banyak, Jihan dan teman-teman. Boleh di-stop share. Oke, saya share screen yang... Oke. Nah, kita sudah bahas. Kalau ada pertanyaan, silakan dinyalakan aja audionya ya. Kita ke isometri. Nah, isometri ini apa lagi? Isometri di sini nggak ekstrim yang di... Teman-teman dengar isometri di mana lagi ya selain di sini ya? Struktur aljabar, ada isometri juga ya. Masih ingat atau sudah lupa? Di struktur aljabar itu juga ada isometri, cuman nggak serumit di sana ya. Jadi kalau isometri di dalam geometri transformasi itu adalah transformasi. Jadi kita nggak bicara fungsi ya di sini. Kita bicara transformasi yang mempertahankan atau mengawetkan jarak. Gitu ya, yang mengawetkan jarak. Jadi titik jarak antara 2 titik sebelum ditransformasi dengan jarak antara 2 titik setelah transformasi itu sama. Itu yang namanya mengawetkan jarak, gitu ya. Jadi ketika ada suatu transformasi T, kemudian dari transformasi itu ada 2 titik, ada titik P dan titik Q, maka jarak titik P ke titik Q sama dengan jarak P aksen ke Q aksen.
Oke. Kita coba contohnya ya, contoh isometri. Nah, misalkan di sini ada suatu transformasi T, namanya T terus gitu ya, T transformasi. Ya, kalau bosan boleh dibuat contoh soal J gitu boleh, F boleh juga gitu ya. Jadi suatu transformasi T di sini kasusnya memetakan titik P X, Y dengan aturan TP sama dengan X, min Y. Teman-teman bisa periksa, mungkin sudah ada yang recall gitu ya. Oh, kalau gini berarti dia refleksi terhadap sumbu X gitu ya. Nah, ketika aturannya seperti itu, kita diminta memeriksa apakah aturan transformasi yang seperti ini termasuk isometri. Nah, kita periksa lagi karena tadi isometri adalah mengawetkan jarak, maka kita pilih 2 titik. Kalau di soalnya cuma ada 1 titik X, Y, berarti ya kita buat aja. Misalkan ada titik P dan titik Q. Titik P-nya X1, Y1, titik Q-nya X2, Y2. Mau dibuat A, B boleh, mau dibuat C, D boleh gitu ya. Yang penting teman-teman ambil 2 titik dengan koordinat berbeda. Kalau koordinat sama kan jaraknya 0 nanti ya. Nggak ada guna kita ngukur jaraknya kalau 0. Nah, dari 2 titik ini, ketika kita aplikasikan aturan transformasinya, maka X1, Y1 akan menjadi X1, min Y1, bayangan dari titik P terhadap transformasi T. Sedangkan untuk Q aksennya atau bayangan titik Q terhadap transformasi T adalah X2, min Y2. Itu ya. Nah, sekarang kita mau menunjukkan bahwa jarak P ke Q sama dengan jarak dari P aksen ke Q aksen. Nah, untuk jarak, teman-teman pasti sudah hafal di luar kepala, gitu ya. Jarak itu adalah selisih delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat, gitu ya. Di mana-mana mesti begitu. Ketika koordinat P aksennya adalah X1, min Y, maka X1 min X2 kuadrat, koordinat Q aksennya juga, maka min Y1 min Y2 kuadrat. Ya, jadi X1 min X2, Y1 min Y2 kuadrat. Nah, kalau saya kalikan nih, negatif dengan negatif, berarti min Y1 plus Y2. Gitu ya. Nah, formula ini teman-teman bisa perhatikan sama dengan formula ketika jarak antara P ke Q, ya kan? X2 min X1 kuadrat, Y2 min Y1 kuadrat. Nah, ini saya tulis apa nih? Saya tukar sama aja ya, kuadrat. Nah, berarti sama dengan jarak dari titik P ke titik Q. Ini general dalam artian umum, gitu ya. Karena titiknya X, Y. Kalau teman-teman mau pakai titik tertentu boleh, mengujinya dengan titik tertentu dulu boleh, misalkan ada 2 titik, titik P 1,1, titik Q 2,2, gitu misalkan. Nah, kemudian berarti P aksennya adalah 1,-1, Q aksennya 2,-2. Nah, nanti teman-teman cari jarak P ke Q berapa, jarak P aksen ke Q aksen berapa, gitu. Jadi teman-teman hanya perlu memastikan bahwa jarak 2 titik sebelum ditransformasi sama dengan jarak titik tersebut ketika ditransformasi. Mengawetkan jarak, gitu ya. Ada satu contoh lagi, teman-teman bisa coba dikerjakan atau diduga, gitu ya. Jadi di sini ada, ini kayaknya soal yang pertama yang teman-teman kerjakan di awal, gitu ya. Aturan transformasinya adalah ketika ada titik A, maka titik A ini ditransformasikan terhadap A itu sendiri. Ya kan, TA sama dengan A. Berarti ketika ada titik A, maka titik ini ditransformasikan hasilnya ke titik itu sendiri. Nah, jika ada titik lain,
titik P misalkan yang bukan atau tidak sama dengan A, maka titik P ini ditransformasi ke titik tengah antara titik A dan titik P. Bisa membayangkan ya, teman-teman bisa mengimajinasi sebenarnya. Nah, periksalah apakah T merupakan isometri. Mungkin bisa diraba-raba dulu gitu ya. Kira-kira termasuk isometri atau bukan. Ada yang mau nebak? Ada yang mau menyampaikan tebakannya? Rahmatia? Panggilannya apa ini Rahmatia? Dipanggil Tia, panggil Rahma, dipanggil Rahmatia? Iya, Bu. Kalau menurut Rahma, aturan yang transformasi T yang di slide ini isometri atau bukan? Kira-kira boleh? Kan ngira-ngira gratis ya. Isometri atau bukan? Belum tahu. Masih bingung? Bingung, Bu. Masih bingung. Oke. Saya pindah dulu ke Lina. Lina Jackson. Ya, Kalau menurut Lina kira-kira sudah mau menebak? Nebak aja. Kira-kira isometri atau bukan? Atau isometri? Atau bukan isometri? tahu. Masih bingung. Masih bingung yang isometrinya. Kalau contoh sebelumnya? Contoh sebelumnya insya Allah sudah paham. Sudah paham. Berarti untuk yang contoh sebelumnya kan butuh 2 titik ya. Nah, ini bisa diambil terserah sebenarnya teman-teman ambil 2 titik. Kalau teman-teman kesulitan membuktikan, menunjukkan gitu ya secara global, misalkan X, Y atau A, B, teman-teman ambil contoh aja dulu, nggak masalah sebenarnya. Ambil contoh, nah kalau contohnya itu terbukti benar, baru dibuat kasus general, gitu bisa. Kalau contohnya sudah terbukti salah, ya sudah, tinggal disimpulkan gitu ya. Renaldi? Jackson, Renaldi, apakah di depan layar? Renaldi? Oke, karena beberapa kali nggak direkam, dari tadi kayaknya juga belum merespon. Eri? Kalau menurut Erik gimana? Kalau menurut saya isometri. Gimana, Ri? Suaranya pelan. Kalau menurut saya isometri. Menurut Erik isometri. Oke. Dari poin 1 sampai 5, berapa skornya, Erik? Kalau isometri itu. 5 Skor itu jawab. insya Allah. 5, yakin sekali berarti ya. Yakin sekali kalau isometri. Oke, terima kasih, Erik.
Asmi? Kalau saya 4, Bu. Ada ragu-ragunya. Ada ragu-ragu jawabannya apa dulu? Kok tiba-tiba 4? Semuanya isometri. Isometri, tapi skornya 4. Oke, ada ragu-ragu. Jihan? Saya masih belum tahu, Bu. Jadi masih nggak bisa menilai. Masih bingung. Oke. Nah, apa dulu nih yang teman-teman lakukan apa dulu? Supaya bisa lihat ini isometri atau enggak. Yang paling gampang itu kalau mau ambil periksa titik gitu ya. Nanti kalau hasil pemeriksaannya, oh ternyata isometri di satu kasus. Nah, nanti teman-teman tinggal buat general kasusnya. Sekarang kita coba ke, kalau dugaan saya ini karena ada titik tengah ya. Titik tengah itu kan berarti di antara ya, lebih pendek dari yang awal. Nah, kemungkinan sih bukan isometri. Nah, teman-teman bisa ambil titik dulu gitu ya, karena untuk memeriksa isometri atau tidak berarti kita butuh jarak. Jarak itu kan nggak bisa kalau sendirian, minimal ada dua objek yang kita lihat jaraknya. Nah, berarti di sini misalkan ada A sama ada P. Nah, karena transformasi terhadap titik A-nya ini khusus gitu ya, TA itu menghasilkan A sendiri. Nah, saya coba ini A-nya itu khusus. A-nya ambil aja 0,0. Teman-teman kalau mau nyoba 1,1 boleh. Gitu ya. Mungkin sambil oret-oret 1,1 boleh. Tapi kalau saya ambilnya 0,0 biar gampang. Karena menghitung jarak gitu ya. Nah, sekarang misalkan ada titik lain 2,4. Ya kan berbeda dengan titik A tadi. Kalau titik A-nya 0,0, saya ambil titik lain, titik P 2,4. Kan harus beda dengan titik A ya. Nah, 2,4 ini kalau ditransformasikan, lihat aturan transformasinya, maka TP atau hasil transformasi dari titik P adalah titik tengah dari AP. Maka kalau A-nya 0,0, P-nya 2,4, maka TP-nya ada di 1,2. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau bingung silakan ditanyakan ya teman-teman. P-nya 1,2. 1,2 dari mana? Setengah kan? Titik tengahnya segmen garis itu kan ada di tengah-tengahnya. Berarti tinggal setengah koordinat yang akhir gitu ya. Jadi tinggal setengah 1 sama setengah dari 4, 1,2. Nah, kita mau nunjukkan nih, kalau dugaan karena dugaan sementaranya tadi itu bukan isometri, maka jarak dari A ke P itu tidak sama dengan jarak dari A aksen ke P aksen. Nah, coba kita cek jarak AP-nya. Jarak AP berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 dikurangi 0 kuadrat ya, ditambah 4 dikurangi 0 kuadrat, ya kan? Berarti 2 akar 5. Nah, cek lagi A aksennya, jangan lupa A aksennya siapa? A aksennya tetap 0,0. Ke P aksennya 1,2, maka jaraknya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat di akar. Nah, karena dari satu kasus ini saja berbeda, kan cukup ya kalau kita mau menunjukkan tidak sama dengan, berarti kita bisa mengambil satu contoh yang membuat pernyataan itu tidak berlaku, gitu kan ya, kalau pembuktian. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa karena panjang AP tidak sama dengan panjang A aksen P aksen, maka transformasi T bukan isometri, gitu ya. Itu yang disebut tidak mengawetkan jarak. Jadi jarak 2 titik sebelum ditransformasi, A dan P awalnya itu jaraknya 2 akar 5. Tapi setelah ditransformasi, jaraknya jadi akar 5. Gitu. Makanya, karena nggak sama jaraknya, maka dia bukan isometri. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Masih belum, Bu. Masih belum ya? Oke. Saya Bu. Aji? Kan itu kan
apa namanya, misalkan A 0,0 ya kan, dan P-nya 2,4. Nah, ini P 2,4 sama TP sama dengan P aksen 1,2 ini dari mana, Bu? Karena aturan transformasinya adalah TP ini transformasi terhadap titik P di soal ya, adalah titik tengah dari AP. Gitu. Berarti P aksen adalah titik tengah dari A ke P. A-nya 0,0, P-nya 2,4. Berarti titik tengahnya ada di mana koordinatnya? Berarti ada di setengahnya 2, setengahnya 4. 1,2. Oh, titiknya begitu ya, Bu. Jadi misal gitu. Oh iya. Jadi lihat aturan. Kirain titik tengahnya itu kayak 2,4 antara 2 dan 4 itu kan berarti kan di titik 2 gitu, Bu. Oh, ya dia tetap koordinat ya. Ternyata setengah dari 2 dan setengah dari 4. Titik tengah dari A ke P. Gitu. Kalau mau gampang sih mungkin 0,0 ke 0,2 gitu ya. Berarti kan tengah-tengahnya ada di 0,1. Ya. Oh iya, makasih ya, Bu. Terima kasih juga, Aji. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Itu ya. Nah, untuk jenis isometri sendiri, ada yang bedakan jenis pertama sama jenis kedua. Jenis pertama itu ketika isometrinya memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi yang lain. Kalau jenis kedua ini ada yang membedakannya dari jenis pertama karena di jenis kedua ini isometrinya melalui rotasi. Gitu ya. Oh iya. Kalau teman-teman di SMA mungkin kenal ya, transformasi itu kan ada rotasi, translasi, dilatasi, sama refleksi. Nah, kira-kira dari 4 sifat ini yang merupakan isometri yang mana? Apakah semuanya merupakan isometri atau ada yang bukan isometri? Translasi, Bu. Translasi isometri bukan? Isometri yang jenis pertama. Iya, isometri. Sama ya, yang kedua. Translasi itu isometri gitu ya? Iya, translasi. Kalau misalkan lihat dari definisi isometri jenis yang pertama. Oh, jenis pertama yang dipindah satu kali ya. Oke. Kalau jenisnya sendiri tanpa lihat jenis kedua. Kalau jenis kedua itu transformasi yang ada rotasinya, melalui rotasi ya, itu baru jenis kedua. Cuman kalau secara umum, tadi maksud saya, apakah translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, itu masuk ke isometri. Atau ada yang bukan isometri. Yang dilatasi bukan, Ibu. Kalau menurut Eri, dilatasi bukan isometri? Ya. Kenapa? Karena kan kalau isometri kan bayangan bendawa sama bayangannya itu sama. Kalau dilatasi nanti dia diperbesar atau diperkecil. Diperbesar atau diperkecil ya? Kelihatan kalau dibangun segitiga mungkin ya, titik-titik ujungnya itu ketika didilatasi dia makin lebar atau makin kecil gitu ya, tergantung faktor dilatasinya. Kalau makin lebar kan berarti jarak dari titik A ke titik B sudah beda dengan jarak awalnya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Berarti bergantung faktor skala ya. Kalau faktor skalanya 1 kan sama ya. Tapi kalau faktor skala 1 ngapain didilatasi gitu ya? Iya. Atau -1. Sama aja. Sama aja, ngapain dikalikan? Oke, mungkin kalau untuk faktor skala 1 gitu ya, jadi isometri, karena nggak diapa-apakan. Oke, jadi untuk
dilatasi memang dilihat dari faktor skalanya, ada kemungkinan dia tidak termasuk isometri. Makanya mungkin bahasan kita nanti setelah ini kayaknya nggak bahas banyak di dilatasi gitu ya. Jadi hanya di rotasi, refleksi, dan transformasi. Terima kasih Eri dan Aji. Saya sampaikan sedikit materinya, kurang sedikit. Jadi untuk berdasarkan orientasinya, orientasi ini bisa kita lihat dari arahnya ya. Ada yang bilang orientasi ini ada dua jenisnya ya, ada yang langsung dan berlawanan. Dikatakan langsungnya ketika hasil peta-petanya itu orientasinya sama dengan hasil peta. Kalau lebih gampangnya ada referensi yang menyatakan bahwa orientasi langsung ini bisa dilihat kalau arah rotasinya itu searah dengan jarum jam. Kalau berlawanan berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Ini jenis jenis isometrinya aja berdasarkan arah atau orientasi dari hasil petanya, gitu ya. Kemudian untuk sifat-sifat isometri sendiri ada 3. Nah, jadi selain dia mengawetkan jarak dari 2 titik, maka konsekuensi yang lain ada teorema-teorema yang muncul atau teorema yang turun dari definisi itu, yaitu memetakan garis menjadi garis. Jadi kalau di isometri, ketika ada garis, dia dipetakan juga menjadi garis. Nah, untuk sifat yang kedua, yaitu mempertahankan besar sudut 2 garis. Gitu ya. Jadi kalau di segitiga tadi mungkin ya, ketika kita rotasi, maka sudut di segitiga itu kan tidak berubah. Gitu ya. Jadi ukuran sudut atau besar sudut dari suatu benda ketika ditransformasi dengan transformasinya adalah isometri, maka tidak merubah besar sudutnya. Sifat yang ketiga adalah mempertahankan kesejajaran 2 garis. Maksudnya, ketika ada 2 garis sejajar, yang awalnya sudah sejajar ya, kemudian garis itu ditransformasi dengan sifat isometri, maka hasil dari 2 garis tadi itu juga akan sejajar. Itu untuk sifat-sifat isometri. Untuk minggu depan, kita akan bahas pembuktian sifat isometrinya. Mungkin untuk penugasan hari ini tidak perlu dulu. Agak membosankan gitu ya kalau pembuktian terus. Nanti untuk minggu depan, teman-teman tetap diskusi. Nanti saya buatkan topik yang berkaitan dengan sifat isometri dan juga sifat isometri ya utamanya, sama transformasi jenis apa dulu ya? Translasi atau nggak sama transformasi jenis translasi. Itu mungkin untuk diskusinya. Jadi untuk pertemuan ini tidak ada diskusi, teman-teman. Tugas juga tidak ada. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita mulai lagi dengan diskusi dan juga penugasan di 30 menit sebelum jam selesai sudah bisa diakses. 1 jam sebelum jam perkuliahan selesai, insya Allah tugasnya bisa diakses. Begitu dulu untuk pertemuan hari ini. Adakah yang ditanyakan? Pertemuan minggu depan sudah clear ya, jadi tetap ada diskusi dan juga penugasan insya Allah. Cuman untuk pertemuan ini tidak ada diskusi, tidak ada penugasan. Diskusinya sudah diwakilkan di Zoom. Aman? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja perkuliahan kita sampai sore hari ini. Teman-teman bisa istirahat ataupun prepare gitu ya untuk sholat maghrib. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga sehat selalu teman-teman dan dimudahkan urusannya. Insya Allah kita bertemu di LMS minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.